Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah Raja Gereja yang kita sembah dan imani, dan Ia akan selalu melindungi dan menuntun perjalanan orang-orang yang percaya di tengah dunia. Dalam perjalanan bersama itu, sangatlah penting membangun hubungan yang akrab dan pribadi antara orang percaya dengan Tuhan. Untuk mengenal Allah, sangatlah juga penting kita membuka hati sedemikian rupa, sehingga Allah dapat menyatakan dengan leluasa siapa dirinya dan apa maksudnya terhadap umatnya. Kita perlu menyambut Dia dengan kesungguhan iman dan kasih, sehingga terjalin hubungan yang akrab dan dekat dengan Allah. Marilah kita jadikan ibadah ini sebagai jalan untuk berjumpa dan membangun keakraban dengan Tuhan. Mari beribadah kepada-Nya dengan penuh sukacita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap dari kita dipakai oleh Tuhan untuk mengasihi orang lain, untuk menjadi berkat buat orang lain. Namun kerap kali hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Seperti firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 16-17 yang berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah,
dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Pada saat ini kita akan masuk di dalam doa secara pribadi untuk mengakui dosa dan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mari kita memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui segala dosa-dosa yang kami lakukan. Kami mengaku jika kami tidak hidup menurut contoh dan teladan Tuhan Yesus. Kami mengaku bahwa seringkali kami kurang mensyukuri pengorbanan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Ajar kami, ya Tuhan, untuk hidup lebih baik di dalam Engkau. Dalam kasih dan kemurahan-Mu, kami memohon pengampunan daripada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengampunan dosa telah diberikan dan marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Yoel 2 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, dipersilahkan duduk. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang Engkau beri. Pada saat ini kami bersama-sama bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan tolong kami, sehingga melalui firman-Mu ini kami boleh hidup lebih baik di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 63. Mazmur 63 ayatnya yang pertama sampai 12. Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus,
sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar menyabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya sangat bersyukur kalau pada hari ini saya bisa hadir di sini berbagi tentang firman Tuhan untuk kita semua. Dari Mazmur 63 yang barusan kita baca, Mazmur ini mencoba untuk menggambarkan sebenarnya bagaimana kita bisa memuji Tuhan secara khusus di dalam konteks Daud yang pada waktu itu ada di padang gurun. Lalu bagaimana kita bisa menghargai Tuhan secara khusus juga mungkin dalam konteks kekelaman. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita merasa Tuhan tidak ada dalam hidup kita? Apa yang bisa kita lakukan ketika kita merasakan sangat haus akan Tuhan, tapi di tengah-tengah kehausan kita akan Tuhan, kita nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan? Tuhan ada enggak ya? Itu pertanyaan yang kerap kali muncul. Saya mau berbagi satu momen dalam hidup saya ketika saya merasa semuanya tuh begitu berat. Apa yang saya alami sepertinya kok nggak ada jalan keluar. Tiap pagi saya terus baca firman Tuhan, saya terus berdoa. Anak-anak belum bangun, siapapun belum bangun di rumah, saya berusaha untuk disiplin berdoa, baca firman Tuhan. Tetapi saya merasa hati saya kosong. Setiap lagu yang saya nyanyikan rasanya tidak seperti memberkati saya. Alih-alih membaca firman yang harusnya menjadi sebuah kerinduan, tetapi saat itu baca firman itu seperti sebuah kewajiban, seperti sebuah ketakutan. Waduh, kalau saya tidak baca firman, nanti hari ini bisa kacau. Kalau saya nggak baca firman hari ini, berarti nanti harus saya rapel. Saya nggak baca 2 hari, berarti nanti hari ketiga saya baca 3 renungan. Akhirnya renungan pagi menjadi sebuah kewajiban dan bukan sebuah kerinduan. Hari terus berjalan dan pada waktu itu segala sesuatu yang saya lakukan terasa begitu salah, selalu salah dan sepertinya tidak berhasil. Kegagalan demi kegagalan berdatangan. Saya sampai pada titik bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih ini terjadi? Tuhan ada enggak sih? Tuhan dengar enggak sih permohonan saya? Tuhan berkenan tidak menolong saya? Saya masih ingat juga ketika satu titik terendah dalam hidup saya menghabiskan sepanjang malam justru bukan mengucap syukur, tetapi mengeluh kepada Tuhan. Saya mengeluh mengapa sepertinya permasalahan yang saya hadapi tidak kunjung selesai. Satu selesai, muncul lagi yang baru. Baru bernafas, ngos-ngosan lagi. Hidup tuh kok kayak dikejar-kejar. Saya membayangkan seperti Daud yang dikejar-kejar di padang gurun itu.
Sampai suatu kali tanpa saya sadari, saya seperti sedang berdialog dengan Tuhan. Saya mempertanyakan eksistensinya, dan saya mempertanyakan tujuan hidup saya. Pada saat itu saya masih ingat, saya tidak berhenti menangis, karena saya nggak tahu lagi mau ngapain. Tetapi di akhir dialog saya dengan Tuhan, saya menutup perbincangan saya dengan Tuhan dengan perkataan, Tuhan, tolong aja ya saya. Udahlah, jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak saya. Sama seperti ketika Tuhan menolong saya di hari-hari yang lalu, saya percaya bahwa saat ini Tuhan pasti tolong saya. Setelah saya mengatakan hal itu, saya pun tertidur pulas. Dan ketika pada pagi hari saya masih ingat, saya terbangun dengan badan yang segar dan hati yang damai. Lalu saya menyadari bahwa dialog itu yang saya lakukan dengan Tuhan rupanya sedang memberikan ruang bagi saya untuk menyuarakan ketakutan saya. Saya menyadari di tengah keputusasaan, ingatan akan kebaikan dan pertolongan Tuhan justrulah yang menguatkan kita. Kita mau kembali nih ke Mazmur 63. Ada apa sih dengan si Daud di dalam Mazmur 63 ini? Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud ketika dia berada di padang gurun Yehuda. Daud sedang melarikan diri dari Absalom yang ingin membunuhnya. Absalom, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, bahwa Absalom ini adalah anak kesayangannya Daud. Ya, dan Daud sangat amat mengasihi dia. Tetapi suatu hari Absalom melakukan kudeta dan Daud harus melarikan diri dari Yerusalem dan harus bersembunyi di padang gurun Yehuda. Dia berada di lembah kekelaman pada waktu itu. Dan padang gurun itu seperti kekelaman buat dia. Pada saat itu Daud seperti terpuruk dan dia merasa bahwa dia kehilangan semua yang dia miliki. Dia kehilangan reputasinya, dia tidak tahu mau kemana. Dan sepertinya masalah buruk terus-terus mengejar dia. Seperti Absalom yang tidak pernah berhenti mengejar dia. Tetapi yang menarik, dari Daud kita belajar bahwa di tengah apa yang dia alami, dia justru di dalam Mazmur 63 ini mengatakan bahwa dia merindukan kehadiran Tuhan. Di dalam lembah kekelaman Daud gak sembunyi, tetapi Daud justru mencari Tuhan. Dan pencarian kerinduan dia akan Tuhan itu mengubah malam yang gelap mungkin buat dia ya, menjadi pagi yang cerah, menjadi kehidupan yang indah. Dan Daud menggambarkannya begitu indah di dalam Mazmur 63 ini. Mazmur 63 ini juga dibuka dengan kata yang menarik, kerinduan. Kata kerinduan di sini bukan sekedar berarti aku mau sesuatu, aku pengen sesuatu, atau kalau saya suka tongseng gajah tuh di Jogja ya. Waduh, aku pengen tongseng gajah. Kalau begitu aku harus ke Jogja. Wah, bukan. Itu bukan artinya saya rindu tongseng gajah, enggak. Kata kerinduan di sini bukanlah sesuatu yang abstrak atau yang hanya hadir di pikiran kita atau di perasaan kita. Kerinduan di sini berarti sesuatu yang nyata dan seharusnya hadir di setiap kehidupan kita. Saya mau tanya nih, kapan terakhir kali Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih merindukan sesuatu atau merindukan seseorang? Mungkin bisa pasangan hidup, suami atau istri yang mungkin berjauhan, atau mungkin yang sudah meninggal, anak yang sudah tidak lama dilihat. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika rindu itu datang? Apa yang teman-teman rasakan ketika ngangenin banget,
Aku pengen ketemu dia. Saya ketika merindukan seseorang yang ingin saya jumpai, misalnya saya merindukan anak saya yang pertama, yang keluar dari mata saya adalah tangisan. Ketika saya menangis, saya seperti memanggil kembali. Apa yang saya panggil kembali adalah memori tentang kehadiran Dia. Dan kerinduan akan Allah itu seharusnya seperti itu. Ketika kita mengatakan saya rindu dengan Allah, kita kembali juga mengingat memori akan Allah yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin sampai hati kita bergetar, mungkin tadi ada yang menangis, mungkin merasakan sesuatu yang luar biasa. Jadi rasa-rasa itu seharusnya ada ketika kita merindu. Karena apa ya, kok bisa begitu ya, kok bisa ada yang menangis, bisa ada yang sampai mungkin tertawa gitu ya. Itu karena kerinduan harusnya lahir dari kekuatan cinta dan sebuah dukungan yang luar biasa dari orang yang kita rindukan. Kerinduan juga lahir dari hubungan yang penuh kenangan, momen bersama yang selalu dilakukan bersama-sama. Mazmur 63 ini bicara tentang kerinduan seperti itu. Kerinduan yang didasari oleh kekuatan cinta kasih. Kekuatan cinta kasih bersama Tuhan. Daud mengatakan dalam Mazmur 63 ayat 2, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Kalimat pertama yang muncul itu sangat pribadi ya, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian perhatikan. Dikatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku." Panggilan dan pengenalan akan sosok Allah di sini, Allah ya, menjadi awal dari kerinduan itu. Artinya apa? Ada pengenalan terhadap orang yang kita kenal. Kita dipanggil untuk mengingat kerinduan kita kepada Allah melalui pengenalan kita sendiri kepada Allah. Nggak mungkin kita rindu tapi kita nggak kenal orangnya. Dan Daud mengawalinya nih dengan "Ya Allah, Engkaulah Allahku." Dan kemudian pencarian Allah digambarkan Daud seperti haus dan rindu. Dan dibayangkan seperti tangisan tanah kering, tandus yang mencari air gitu ya, yang mencari air. Bayangin tanah udah kering, tandus, nggak ada air gitu ya. Rasanya seperti apa ya? Waduh, saya nggak bayangkan ya, itu mau ditanam apa juga susah kali ya, karena tidak ada air di situ. Di sini mau mengingatkan kita bahwa pencarian akan Allah itu bukan hanya sekedar pemenuhan atau pengejaran kebutuhan intelektual, tapi ada kebutuhan spiritual yang sangat mendalam dan kita haus akan hal itu. Mengapa ya dibilang haus? Kita bayangkan ya, tubuh kita ini tersedia sekitar 60-70% air. Bayangkan ya kalau kita itu tidak minum sehari, mungkin masih kuat lah sehari ya, tapi mungkin udah sesak gitu ya. 2 hari, 3 hari. Saya pernah lihat di YouTube gitu, ada orang yang gak minum 3 hari aja udah mulai berhalusinasi. Dia melihat semuanya air gitu ya. Bayangin kalau saya gak minum 3 hari, yang saya lihat semua di gereja ini air. Kenapa? Karena kita memanggil air itu, kita butuh air itu. Jadi bayangkan, jiwaku haus dan tubuhku rindu. Hausnya kepada siapa? Kepada dirimu, kepada Allah. Jadi air itu seperti Allah yang dibutuhkan oleh diri kita. Dan Daud juga menambahkan pada ayat ke-6, seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Lemak dan sumsum, sesuatu yang luar biasa ya. Lemak dan sumsum sangat mengenyangkan. Jadi artinya ketika kita hadir dalam kerinduan akan Allah, kita dikenyangkan, kita dipuaskan, kita ditenangkan.
Dan oleh karena itu Daud berkata bahwa dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku terus memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu, saya mencoba untuk membayangkan pada waktu itu Daud yang sedang ada di padang gurun dengan situasi yang tidak nyaman. Tetapi dia tidak nyaman ya di padang gurun pada waktu itu. Karena kenapa tidak nyaman? Selain mungkin keadaan tidak begitu enak gitu ya. Terus dia dikejar-kejar, kan dia berarti harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Tapi di situasi seperti itu dia tetap masih bisa memuji Tuhan meskipun situasinya berbeda. Dia masih bisa membayangkan kebesaran Tuhan yang dialami, dan memorinya ya, saya membayangkan memorinya akan kebesaran Tuhan tuh tergambar jelas dalam setiap ayat di Mazmur 63 ini. Dan kerinduan Daud yang terlihat dari Mazmur 63 ini dapat terjadi karena apa? Karena Daud memiliki banyak memori bersama Tuhan, momen bersama dengan Tuhan. Dan setiap momen-momen itu dia melihat betapa Tuhan itu baik dalam hidupnya. Lalu bagaimana nih dengan kita? Udah sejauh ini tadi saya ngomong ya. Sekarang apa ini relevansinya untuk kita secara khusus? Hari ini kita belajar dengan tema relasi personal yang akrab dengan Allah. Bagaimana kita belajar dari Daud ya? Dari Mazmur 63 ini. Relasi apa ya artinya? Relasi artinya hubungan. Personal artinya bersifat pribadi atau perorangan. Akrab artinya dekat dan erat. Dan Kamus Bahasa Indonesia menggambarkan keakraban ini seperti seorang sahabat. Jadi kalau kita gabungkan ya, relasi personal yang akrab dengan Allah itu digambarkan seperti sebuah hubungan yang membuat diri kita dekat dan erat dengan Allah. Seperti seorang sahabat. Saya ulangi ya, sebuah hubungan yang membuat diri kita dekat dan erat dengan Allah ya, seperti seorang sahabat. Ngomong-ngomong relasi, ngomong-ngomong dekat, erat, saya yakin dari awal ada GKJ Ebenezer pasti 3 hal ini selalu diomongin. Saya selalu juga membicarakan hal ini dan cukup sering menurut saya. Bagaimana ya Mbak Eva memiliki relasi yang erat? Saya cuma mau ingatkan cepat saja nih ya, tapi ini penting. Jadi kalau nanti misalnya Bapak, Ibu, saudara-saudara mau mengevaluasi apakah saya memiliki hubungan yang erat, paling gampang tinggal 3M. Ya, 3M paling gampang. Apa itu 3M? Ini 3 bukan karena saya ikut-ikut Mas Rudi ya, tapi ini 3M ini sesuatu yang berbeda. 3M itu ya, 1. M yang pertama, ingat supaya gampang aja, mau berdoa. Mau berdoa, ingat ya, mau berdoa. Kenapa mau? Itu harus lahir dari diri kita. Jadi berdoa bukan disuruh-suruh gitu ya, bukan dipanggil. Bukan karena terpaksa. Tapi mau berdoa. Tapi nggak cukup mau berdoa nih, mau berdoa kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan digerakkan oleh Roh Kudus. Doa itu nggak perlu harus indah-indah gitu ya, tapi doa yang jujur, doa yang tulus gitu ya, doa yang dilandasi oleh kerinduan. Berikan waktu untuk berdoa, jangan tergesa-gesa. Jangan sampai nanti doa untuk makan tapi bilangnya doa untuk tidur ya, karena kita tergesa-gesa. Dan gak usah takut apa yang orang lain pikirkan. Saya masih ingat dulu banyak orang ketakutan mau berdoa di depan gitu ya. Nanti kalau saya berdoa di depan nanti saya takut salah ngomong. Lah emangnya Tuhan masalah gitu ya? Enggak. Tapi kalau kita berdoa dengan tulus itu harusnya lahir dari apa yang kita ingin katakan sebagai sebuah kerinduan ya. Kalau mau ditulis ya monggo gitu ya, mungkin lebih rapi. Tetapi jangan menjadikan doa itu sebagai sebuah ketakutan. Ingat ya, doa itu sebuah komunikasi yang seharusnya tulus dan digerakkan oleh Roh Kudus.
Dua ya, tadi ada 3 M ya. M yang kedua, membaca firman Tuhan udah pasti. Kenapa membaca firman Tuhan penting? Karena dengan membaca firman Tuhan kita mengenal Dia. Lah, tadi kita bilang kita rindu. Saya rindu sama anak saya Evan gitu ya. Tapi nggak mungkin dong saya bilang Evan yang mana? Saya nggak punya memori tentang Evan, nggak mungkin saya rindu. Tapi dengan membaca firman Tuhan, justru di situ kita sedang membangun memori yang baik. Kita mengenal Dia, kita tahu siapa Dia. Dan yang ketiga, M yang ketiga, melakukan terus kebenarannya. Melakukan terus kebenarannya artinya melakukan firman Tuhan. Apa yang kita baca, apa yang kita amini. 3M tadi ya, mau berdoa, membaca firman, melakukan firman. Itu jurus utama kalau kita mau punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau kita terbiasa dengan 3M itu, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu saudara sekalian takut lupa nih ya, tulis aja di mobil 3M. Sudah 3M nggak hari ini? Sudah 3M nggak? Jangan sampai 3M ini terlewatkan ya. Dan saya mau sharing juga, ketika 3M ini dilakukan, ini yang menjadi poin utama dalam firman Tuhan hari ini. Ketika 3M itu dilakukan, maka yang pertama, tantangan dan kekhawatiran justru adalah alat di mata Tuhan untuk menguji kualitas iman, pengharapan di dalam hidup kita. Ketika Daud di padang gurun menghadapi masalah, dia nggak menjauhi Tuhan, tapi dia menjadikan itu sebagai sebuah kesempatan untuk dekat dengan Allah. Wajar kalau manusia punya kesulitan. Siapa yang nggak punya masalah dalam hidup ini? Setiap masalah orang berbeda-beda. Tetapi jangan sampai masalah itu membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita tergoda untuk jauh, ingat Daud. Ingat Daud di padang gurun dikejar-kejar Absalom. Mungkin sekarang hidup kita dikejar-kejar oleh masalah. Tapi ingat, Daud tetap datang dan rindu kepada Tuhan. Dan setiap mazmur Daud itu selalu diakhiri dan selalu memperlihatkan bagaimana orang yang dekat dengan Allah, orang yang selalu mempercayakan hidupnya pada Allah, pada akhirnya akan menghasilkan kebaikan. Jadi jangan nanti cuma cari Allah kalau butuh doang ya. Setiap saat carilah Allah. Apalagi di tengah-tengah tantangan. Di tengah-tengah tantangan justru disitulah kunci kekuatan kita. Kedua, proses hidup bersama Tuhan yang dijalani Daud itu menjadi kekuatan. Tadi kita lihat ya, Daud menghadapi banyak segala hal, tapi itu tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Lalu dia tahu ketika dia mau berproses bersama Tuhan, itu justru menjadi kekuatan dia menyelesaikan segala masalah. Ya, maka tadi saya bilang setiap mazmur itu selalu diakhiri betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan menolong. Jadi artinya apa? Berproses bersama Tuhan, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, itu akan menjadi kekuatan buat kita untuk menyelesaikan setiap masalah. Daud tidak instan ya. Siapapun dari kita tidak mungkin instan dalam menyelesaikan masalah. Tetapi ingat, apa yang kita hadapi itu justru akan membentuk setiap dari kita menjadi orang yang lebih baik. Orang yang lebih baik, bukan di mata manusia, tapi di mata Tuhan. Oleh karena itu kita belajar untuk melihat segala sesuatu terus dengan kacamata Tuhan, dengan mau berproses bersama Tuhan. Dengan berproses kita juga sedang menambah memori-memori kita nih. Ingat ya, memori kita tadi Daud bilang, engkau begini, Allahku yang maha baik, itu karena dia mengingat Allah, dia punya pengalaman bersama Allah. Dan ketika kita mau berproses sama Tuhan, kita akan menambah memori kita akan Tuhan.
Sehingga setiap kali kita ada masalah, kita bisa melihat, oh di masa lalu itu Allah melakukan ini padaku. Aku yakin saat ini pun sama. Dan yang terakhir yang bisa kita pelajari dari Mazmur 63 ini, konsisten dalam hidup di dalam Tuhan, dalam memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Konsisten. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Daud konsisten dalam memuji Tuhan. Ia enggak hanya datang ketika dalam keadaan susah atau sulit, tetapi dalam saat senang pun dia datang pada Tuhan. Kita bagaimana? Apakah kita hanya datang di saat senang atau saat susah saja? Kalau bisa kita datang pada Tuhan setiap saat. Ingat ya, konsisten. Konsisten itu akan menumbuhkan relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Banyak orang percaya membutuhkan Tuhan hanya pada waktu-waktu tertentu. Tapi kita, sesuai dengan tema kita, relasi yang dekat dengan Allah, kita mau belajar. Saya secara pribadi, Bapak Ibu, kita semua di sini mau belajar untuk mau memiliki relasi yang dekat dengan Allah yang terus menerus. Karena melalui relasi ini kita semua bisa dikuatkan. Kita semua bisa selalu terus berpengharapan. Kita gak akan pernah tahu apa di depan sana, tetapi kita selalu tahu siapa yang pegang tangan kita. Karena kita kenal Dia. Dia Allah kita. Bapak Ibu siap? Saudara-saudara siap semua? Semoga melalui firman Tuhan hari ini kita boleh diingatkan untuk selalu memiliki relasi yang baik dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur melalui firman-Mu kami boleh diingatkan untuk selalu setia memiliki relasi yang baik dan dekat dengan Engkau. Tolong setiap dari kami ya Allah untuk selalu mengingatnya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dipersilakan untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama membawa syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan yang masih terus kami rasakan sampai saat ini. Pada saat ini, dengan segala kerendahan hati kami mau datang kepadamu membawa syafaat-syafaat kami. Kami mau berdoa secara khusus untuk keluarga, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, secara khusus bagi orang tua kami, Ibu Kusnandia Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasila Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak S. Parmun. Kami juga berdoa untuk proses kesembuhan Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iskak, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Leksono, Bapak Widananto, Ibu Deborah Susilowati, Ibu Ruswadi, Ibu Deliana S. Tobing, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Suseno Widionarko, Bapak Pardi Susanto, Bapak Agus Puciraharja. Juga bagi Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Endah Hayuni. Kami berdoa ya Allah yang makasih, kami mendoakan satu persatu dari mereka semua. Kami percaya di tengah rasa sakit, di tengah kesedihan, belas kasihan-Mu sungguh ada. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong, menguatkan, juga menyembuhkan segala sakit penyakit. Untunlah mereka Tuhan, tolong mereka, berikan mereka kekuatan dan pelukan cinta-Mu, sehingga di setiap rasa sakit yang mereka rasakan, mereka juga boleh melihat kasih Tuhan yang tiada kunjung berhenti dan terus menyertai kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan boleh bukakan pintu-pintu, sehingga banyak kesempatan yang boleh diberikan bagi mereka. Berikan juga mereka juga pengharapan yang tiada pernah berhenti dan keyakinan bahwa Tuhan sendiri yang akan menuntun mereka dan mengantarkan mereka ke sebuah pekerjaan yang lebih baik dan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mencari teman hidup. Biarlah Tuhan boleh menolong mereka untuk bisa mencari dan mendapatkan yang terbaik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biar dalam proses pencarian ini mereka boleh percaya bahwa kasih Tuhan sendiri yang akan mempertemukan mereka. Secara khusus kami rindu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang merindukan memiliki buah hati. Biarlah Tuhan juga boleh menjawab kerinduan itu. Dan biarlah kehadiran buah hati dalam keluarga mereka boleh menjadi suatu berkat yang luar biasa dan kekuatan untuk melihat Tuhan sebagai Allah yang selalu menyertai kehidupan. Kami juga secara khusus berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami pergumulan sehingga harus menjauhkan diri dari persekutuan. Tuhan pakai kami, pakai setiap dari umat Tuhan yang ada di gereja ini, agar kami juga boleh menjadi sarana, boleh menjadi kawan, boleh menjadi sahabat bagi mereka, sehingga mereka boleh melihat Tuhan melalui kehadiran kami. Tolong kami untuk juga boleh menolong mereka, sehingga mereka tidak pernah melupakan Tuhan, sehingga mereka tidak ingin melupakan Engkau dalam hidup mereka. Kami juga berdoa secara khusus untuk GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia wilayah Sawangan yang bergumul dalam proses perizinan pembangunan. Biarlah Engkau sendiri ya Allah yang boleh membukakan jalan, sehingga perizinan pembangunan boleh diberikan karena kasih karunia-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk pekabaran Injil dan perdamaian bangsa dan negara Indonesia serta dunia.
Biarlah banyak orang semakin mengenal Engkau, banyak orang boleh merasakan berkat-Mu, dan banyak orang semakin mencintai Engkau. Pakai kami juga Tuhan, agar kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini, sehingga setiap apa yang kami katakan, setiap apa yang kami lakukan boleh membawa banyak orang semakin mengenal Engkau. Kami juga secara khusus berdoa untuk setiap para korban COVID-19, para medis, para peneliti obat COVID-19, agar COVID-19 ini boleh segera berlalu, boleh segera selesai, dan kami boleh menikmati kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik, dan kehidupan yang penuh sukacita. Kami bersyukur kalau di tengah-tengah masa pandemi ini, kami juga masih boleh bertahan, kami masih boleh terus berpengharapan, karena kami percaya bahwa kasih Tuhan terus menyertai. Terima kasih untuk semuanya ya Allah, dan dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, dan kabulkanlah seturut dengan kasih dan karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, umat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama membawa persembahan sebagai ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat-berkat yang sudah kita terima. Adapun tata cara penyampaian persembahan dapat ditransfer ke rekening Gereja Kristen Jawa Ebenezer melalui BCA, Bank Mandiri, atau BRI. Bapak, Ibu, saudara-saudara juga dapat menyampaikan langsung ke kantor gereja pada hari jam kerja. Apabila ada kesulitan atau kendala, Bapak, Ibu, Saudara dapat menghubungi majelis wilayah yang bertugas. Marilah persembahan ini kita dasari dengan nas pembimbing Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Nyanyian persembahan pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 3. Bawa persembahanmu. Marilah kita bawa dalam doa. Ya Tuhan, Allah sumber segala berkat dan kemurahan, kami memuji-Mu karena kasih karunia-Mu yang tidak terbatas. Saat ini kami membawa persembahan syukur yang asalnya juga daripada-Mu sendiri. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya.
Karena keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan, mampukan kami juga agar seluruh tenaga dan kekuatan kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Kami sungguh meyakini dengan memberi kami tidak akan berkekurangan, sebaliknya kebutuhan kami selalu akan Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang kami terima. Mampukan kami agar memiliki kemurahan hati untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kini lanjutkanlah ibadah saudara dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan segala sesuatu sebagaimana sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus kiranya menolong dan menyertai segenap gumul dan juang kita untuk semakin akrab secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Seiring dengan madamnya lilin ibadah pada hari ini, marilah kita melanjutkan kehidupan kita masing-masing untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan.